Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai mistar? Eits, tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Wah, kamu bisa mengukur ukuran suatu benda dengan lebih teliti dan akurat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian, ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada dua ya. Yang atas itu skala utama, dan yang bawah itu skala nonius atau vernier. Lewat skala ini kamu bisa membaca hasil pengukurannya. Aku akan memakai jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan buku pelajaranku. Caranya, putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala nonius. Lalu cara membacanya, kamu perhatikan skala yang bagian atas dari angka 2 sampai 3 ya. Nah, setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian perhatikan angka 0 yang ada di skala nonius ini. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Setelah itu kita baca skala nonius. Caranya dengan mencari skala atau garis yang berhimpit. Coba perhatikan, garis yang atas ini berhimpit dengan garis yang bawah. Jadi inilah yang digunakan sebagai acuan. Kemudian hitung garis tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi bisa dituliskan 8 kali 0,01. Hasilnya 2,2 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,28 cm. Dengan jangka sorong, tingkat ketelitian mikrometer sekrup ini 10 kali lipat lebih tinggi loh. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya, apa saja sih bagian-bagian dari mikrometer sekrup itu? Yang pertama, ada frame atau bingkainya. Kemudian ada poros tetap. Kalau yang ini poros geser. Kemudian yang kecil ini penguncinya. Lalu ini skala utama. Yang ini skala nonius. Dan yang ini pemutarnya. Dan yang terakhir, di ujung ini ada silinder bergerigi. Aku mau mengukur tebal kelerengku ini menggunakan mikrometer sekrup. Jadi pertama-tama, pastikan kamu membuka penguncinya. Dan sebelum kamu gunakan, sebaiknya dikalibrasi dulu ya, supaya hasil pengukurannya lebih akurat. Caranya itu diputar saja sampai poros geser bertemu dengan poros tetap. Kemudian kamu pastikan skala utama itu menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah, selanjutnya kamu bisa lanjut memutar lagi pemutarnya supaya poros bergerak mundur.
Masukkan kelereng yang akan diukur dan putar kembali pemutar sehingga poros putarnya bisa menjepit kelereng ini. Setelah terjepit sempurna, kamu bisa putar roda bergerigi yang ada di belakang ini ya, sampai berbunyi klik. Kemudian tutuplah penguncinya. Nah, terus bisa kita lihat deh skalanya. Apakah kamu sudah tahu cara mengukurnya? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukkan. Pertama-tama yang harus kamu ingat, ketelitian dari mikrometer itu 0,01 mm. Kemudian, kamu lihat yang ini, skala utama, dan yang ini, skala nonius. Pertama-tama, kita cek dulu skala utamanya. 0, 1, 2, 3. Nah, garis yang di bawah ini nilainya 0,5. Kemudian kita lihat garis lurus ini. Garis itu berhenti setelah angka 3,5. Berarti kita tulis di sini 3,5. Kemudian kita cek garis yang panjang ini. Nah, garis yang panjang ini akan lurus pada garis yang mana? Pada skala nonius. Coba kita lihat. Ternyata garis yang lurus tepat di angka 12. Jadi kita tulis 0,01 mm kali 12. Didapatkan 0,12. Dan hasilnya 3,5 tadi ditambah 0,12. Jadi tebal kelereng ini 3,62 mm. Mudah difahami bukan? Oke, sekian dulu.